Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Ini Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Ini bagian terakhir dari pasal 16, bagian kedua dari ayat 4 sampai ayat 15, karya Roh Kudus. Masih banyak yang Tuhan hendak menguraikan kepada mereka, tetapi itu harus ditunda sampai kedatangan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus datang, ke-11 orang ini akan belajar dari Dia. Sama seperti sepanjang Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa, demikian juga Roh Kudus nanti akan berbicara menyatakan Tuhan Yesus. Pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, iman kita tidak mempunyai ajaran-ajaran yang bersifat rahasia, tetapi ada ajaran yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Ajaran-ajaran tertentu hanya dapat dipahami oleh orang percaya yang taat dan mencapai suatu tingkat kedewasaan. Matius pasal 13 ayat 13 juga menceritakan mengenai hal ini. Tuhan Yesus juga mengembangkan kebenaran ini di dalam pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya, kita harus menetap di dalam firman Tuhan Yesus Kristus untuk bertumbuh menjadi dewasa sebagai murid, dan demikian memahami kebenaran. Ya, nampaknya pada saat ini di Yohanes pasal 16, ke-11 murid itu masih memerlukan waktu. Dalam kasus-kasus yang lain, ada orang percaya yang sudah punya waktu, sudah ada waktu untuk bertumbuh menjadi dewasa, tetapi karena alasan itu atau alasan ini, mereka tidak bertumbuh dan mereka masih belum dapat memahami ajaran yang penting. Ya, kita melihat surat Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jemaat Korintus juga sudah cukup banyak waktu, tetapi mereka masih kurang dewasa, sama seperti kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu maka kita memahami bahwa tidak ada ajaran yang bersifat rahasia dalam iman Kristen, tetapi ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang percaya pun yang kurang dewasa. Ada orang percaya yang belum dewasa, tidak bersalah, hanya belum ada waktu. Mereka baru di dalam iman. Tetapi orang lain kurang dewasa, walaupun mereka sudah banyak waktu, dan seharusnya sudah dewasa. Ya, salah satu tema yang penting di dalam Injil Yohanes adalah keterbatasan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memahami keterbatasan mereka dan tidak membebani mereka dengan hal-hal yang di luar kekuatan mereka.
Carson dan Beasley Murray setuju bahawa firman yang membahas pelayanan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus secara khusus menceritakan pelayanan Roh Kudus kepada ke-11 murid itu yang bersama Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu, dan tidak merupakan janji ilham baru, wahyu baru kepada orang percaya pada masa sesudah ke-11 murid itu. Sebagai bukti dari pemahaman itu, Carson dan Beasley Murray mengemukakan beberapa ayat yang merujuk pada keistimewaan ke-11 murid sebagai saksi mata. Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi perantara Parakletos, yaitu Roh Kudus, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia mengingatkan apa yang telah dikatakan kepada mereka, kepada ke-11 murid. Ini bukan mengenai kita. Kita tidak mendengar dari Tuhan Yesus, kita membaca dari firman Tuhan. Demikian juga Yohanes pasal 15 ayat 27, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini dalam konteks karya Roh Kudus mengilhamkan kebenaran kepada mereka karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dan juga Yohanes pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sekarang, pada saat Tuhan Yesus akan menuju ke salib, mereka belum hari Pentakosta, mereka belum dapat menanggungnya. Ya, ketiga ungkapan itu memang nampaknya khusus membatasi lengkup cakup dari karya pengilhaman Roh Kudus kepada ke-11 murid. Maka menurut Carson dan Beasley Murray, ayat-ayat itu dibicarakan secara khusus kepada ke-11 murid dan hanya dapat diterapkan dalam kehidupan kita secara tidak langsung. Dan saya setuju dengan pendapat itu. Pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ini roh aletheia, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, izinkan saya menjelaskan sesuatu mengenai bahasa Yunani dan ayat ini. Seperti banyak bahasa yang lain, bahasa Yunani menggolongkan semua kata benda ke dalam 3 golongan. Golongan maskulin, golongan feminin, dan golongan netral. Dan kata ganti orang dan kata sifat harus ikut golongan dari yang diceritakan. Ternyata kata roh, pneuma, itu golongan netral menurut tata bahasa. Tetapi kata ia dalam ayat ini, ia yang merujuk pada kata roh, itu kata maskulin. Kok kata ganti orang yang maskulin merujuk pada kata benda yang netral? Sebenarnya itu tidak sesuai dengan peraturan tata bahasa. Netral harus dengan netral, maskulin dengan maskulin. Tetapi Rasul Paulus tidak rela memakai kata yang netral mengenai Roh Kudus karena Roh Kudus itu pribadi, bukan benda. Ya, boleh saya memakai contoh dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kita harus memakai kata he mengenai Roh Kudus dan bukan kata it. Kesimpulan, pelanggaran peraturan tata bahasa ini mendukung ajaran yang benar bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi dan bukan hanya suatu benda atau kuasa. Melanjutkan, ia adalah roh kebenaran, aletheia, truth, dan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, seluruh aletheia, seluruh truth.
Kedua ayat yang berikut, 14 dan 15, menjelaskan bahwa seluruh kebenaran, seluruh aletheia itu mengenai kebenaran yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah kebenaran menurut pasal 14 ayat 6. Sama seperti Tuhan Yesus selalu melakukan karya Allah Bapa dan menyampaikan kata yang dia dengar dari Allah Bapa, demikian Roh Allah akan menyampaikan segala sesuatu mengenai Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 7 ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dan Yohanes pasal 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata dari Allah Bapa. Demikian juga Roh Kudus akan menceritakan, mempermuliakan Tuhan Yesus. Nah, mengenai ungkapan, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu hal-hal yang akan datang? Mungkin ungkapan itu merujuk pada ilham wahyu dari Roh Kudus mengenai hari kiamat. Mungkin juga ini nubuatan mengenai arti dari kematian, penyaliban, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tidak jelaslah apa ini mengenai hari kiamat atau mengenai hal-hal yang akan terjadi dalam hari-hari yang berikut peristiwa ini. Tidak jelaslah. Tetapi yang jelas kata kamu di sini merujuk pada ke-11 murid. Pasal 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus nyata di dalam ayat-ayat yang menceritakan bagaimana dia melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutus dia, dan dia menyampaikan kata-kata yang dia peroleh dari Allah Bapa. Dengan cara yang sama, kita melihat kerendahan Roh Kudus yang tidak mempermuliakan dirinya, fokus pada pelayanan Roh Kudus adalah pada Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus menyatakan dan mempermuliakan Allah Bapa. Ya, pentinglah kita mengingat bahwa Roh Kudus tidak mempermuliakan dirinya. Mengenai Roh, Tuhan Yesus berkata, ia akan memuliakan aku. Mungkin rasanya itu baik kita menyembah Roh Kudus, mempermuliakan Roh Kudus, tetapi sekali lagi Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan memuliakan aku. Apakah ada firman di dalam Perjanjian Baru yang mendorong kita, menghimbau kita supaya kita menyembah dan mempermuliakan Roh Kudus? Ya, walaupun mungkin bunyinya aneh, penyembahan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah penyembahan pada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dihimbau untuk menyembah Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk mempermuliakan dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang ia terima daripadaku. Dalam ayat yang berikut, Tuhan Yesus menjelaskan ungkapan apa yang ia terima daripadaku. Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia, yaitu Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang ia terima daripadaku. Sepanjang Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa. Ingatlah Yohanes pasal 1 ayat 18. Allah tidak pernah dilihat orang, tetapi segala sesuatu yang Bapa punya, Tuhan Yesus punya.
itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan menerima semua itu dan menyatakan itu kepada ke-11 murid. Segala sesuatu yang Bapa punya itu Tuhan punya. Ungkapan segala sesuatu itu Yunaninya panta hosa, itu jamak, ditulis. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang ia terima daripadaku. Dibaca sepintas, mungkin kita berpikir bahwa ia itu merujuk pada Allah Bapa. Tetapi membaca konteks dengan teliti, kita melihat bahwa ia itu adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberitakan kepada mereka apa yang ia, Roh Kudus, terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika Roh Kudus memberitakan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa, maka secara tidak langsung Roh Kudus menyatakan Allah Bapa. Sepanjang Injil Yohanes, Tuhan Yesus mempermuliakan Allah Bapa. Pada hari Pentakosta dan seterusnya, Roh Kudus mempermuliakan Tuhan Yesus. Mulialah, ajaiblah Allah kita yang Tritunggal. Dia kata kesimpulan, masih banyak yang Tuhan hendak menguraikan kepada mereka, tetapi itu harus ditunda sampai kedatangan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, ke-11 orang itu akan belajar dari Dia. Sama seperti sepanjang Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa, demikian juga nanti Roh Kudus akan berbicara menyatakan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, indahlah Allah yang Tritunggal yang kita sembah.